Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Putri Damayanti dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berikut ini akan saya jelaskan. Spesialisasi ilmu. 1. Lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafatnya. 2. Puncaknya hadirnya Auguste Comte untuk menerangkan bahwa yang benar dan yang nyata haruslah konkret, eksak, akurat, dan memberi kemanfaatan. 3. Metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi yang dipelopori oleh Francis Bacon. Adapun iptek dan fenomena perubahan. Masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Dan yang terakhir, masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global mondial. Aspek penting dalam iptek. Yang pertama, paradigma iptek menjadi universalisme, komunalisme, dan skepsisme yang teratur dan terarah. 2. Pengembangan ilmu melalui ilmu penelitian, eksperimen, ekspedisi, seminar, kongres. Yang ketiga, aspek struktural iptek memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Objek untuk diketahui, dipertanyakan dengan suatu cara tertentu tanpa mengenal titik henti. Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi iptek. 1. Ilmu tidak pernah selesai meskipun ilmu itu didasarkan pada kerangka objektif, rasional, metodologis, sistematis, logis, dan empiris. 2. Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3. Pilar tersebut dinamakan filosofis keilmuan. 4. Berfungsinya, penyangga, penguat, dan bersifat integratif, serta saling mempersyaratkan. Dan yang kelima, pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Prinsip-prinsip berpikir ilmiah ada 5. Yang pertama, objektif. Atribut objektif mengandung arti bahwa kebenaran ditentukan oleh pengujian secara terbuka yang dilakukan dari pengamatan dan penalaran fenomena. 2. Rasional. Penyelidikan ilmiah harus masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Penelitian tersebut harus memiliki alur pikir yang benar, dalam arti adanya kesesuaian antara instrumen, prosedur, penelitian yang digunakan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Ketiga, logis. Sesuai dengan logika atau aturan berpikir yang ditetapkan dalam cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 4. Metodologis. Cara melakukan penelitian ilmiah harus menggunakan pikiran secara sesama. Untuk mencapai suatu tujuan, harus menggunakan cara-cara pelaksanaannya yang berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah yang teruji kebenarannya. Dan yang kelima, sistematis. Menggunakan proses dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Kedewasaan ilmu pengetahuan dicerminkan oleh adanya keteraturan internal dalam teori, hukum, prinsip, dan metodenya. Selanjutnya, pertimbangan nilai dalam ilmu. 1. Permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan keterbatasan ilmu dan teknologi dan akibat-akibatnya bagi manusia. 2. Akibat teknologi pada perilaku manusia. Pekerjaan tangan dan otak manusia diganti dengan tenaga-tenaga mesin. Hilanglah kepuasan dan kreativitas manusia. 3. Beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus manusiawi, yaitu tidak melanggar. 1. HAM untuk melindungi manusia dari penindasan iptek. 2. Keadilan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. 3. Pemeliharaan lingkungan. 4. Nilai manusia secara pribadi. Dan 5. Karena sistem teknologi cenderung dehumanisasi. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. Dasar nilai menggambarkan Pancasila suatu nilai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. Untuk itu, ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis. Strategi pengembangan iptek Pancasila sebagai dasar nilai. 1. Dengan sila pertama, menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. 2. Dengan sila kedua, untuk kemanusiaan tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. 3. Dengan sila ketiga, solidaritas dalam subsistem sangat penting
untuk kelangsungan keseluruhan individualitas tetapi tidak mengganggu integrasi. 4. Dengan sila keempat, penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Melalui sila kelima, keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Ini penjelasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Sila pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. 2. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusat. Nilai sila kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Nilai sila ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. 2. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Selanjutnya nilai Pancasila keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis. Dan yang terakhir, sila kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu, menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Penjelasan tadi dapat kita peroleh kesimpulan. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sebaliknya, Pancasila tentu terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Dan yang ketiga, peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah, kenetralan, keilmuan, atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu itu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.